Halo Sobat Movie, bagaimana kabarnya? Masih cetan ama mantan? Hehehe. Kembali lagi bersama saya Fadil di konten Movie Storyline. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang akan membuat jiwa-jiwa brutal Anda seketika bergejolak. Dan Anda akan merasakan asupan beradrenalin dari seorang Baba Yaga atau The Boogeyman. Film ini berjudul John Wick yang dirilis pada tahun 2014. Penasaran? Sebelum itu dipersilahkan buat kalian untuk like dan subscribe serta share ke teman-teman kalian agar channel ini lebih berkembang. Jadi, tanpa berlama-lama seperti biasa simetriskan dulu posisi rebahan, kencangkan celana dalam, dan kita smackdown ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang tampak biasa-biasa saja yang sedang bangun dari tidurnya. Dia bernama John Wick. Setelah bangun, ia langsung mengunjungi istrinya yang berada di rumah sakit karena mengidap penyakit kanker. Istrinya ini bernama Helen. Selang beberapa saat, istrinya pun meninggal dunia alias meninggoy. Di saat John Wick menghadiri pemakaman istrinya, di situ John Wick dihampiri teman lamanya yang bernama Marcus. Terlihat, Marcus turut berduka atas kepergian istrinya John Wick. Sepulang dari pemakaman, John Wick pun mendapatkan sebuah kiriman paket yang berisikan seekor anak anjing. Ternyata, itu adalah paket wasiat dari mendiang istrinya agar John Wick tidak merasa sendiri dan kesepian lagi. John Wick pun merawat si anjing seperti Malika yang dirawat seperti anak sendiri. Mulai dari makan bersama, main bersama, hingga tidur pun bersama. Di saat John Wick sedang mengisi bahan bakar di pom bensin, terlihat beberapa pemuda menghampirinya dan menanyakan berapa harga mobil John Wick. Mendengar hal tersebut, John Wick pun menjawab bahwa mobil ini tidak untuk dijual. Singkat cerita, malam pun tiba. Di saat John Wick ingin tidur, di situ si anjing tidak berhenti menggonggong seperti memberitahukan bahwa ada tamu yang tak diundang masuk ke rumahnya. Ternyata benar saja. Di saat John Wick pergi memeriksa ruangan tamu, ia pun dipukul dari belakang oleh seseorang. Ternyata ada beberapa penyusup yang mencoba masuk dan mengambil paksa mobil John Wick, yang dimana penyusup tersebut tak lain tak bukan adalah pemuda yang berada di pom bensin tadi siang. Di saat para pemuda itu ingin pergi, salah satu dari mereka memukul John Wick hingga tak sadarkan diri. Sungguh malang nasib John Wick. Belum usai kesedihannya atas kepergian istrinya, ia pun harus kehilangan si anjing untuk selamanya. Di saat John Wick sedang membersihkan TKP, John Wick masih dibayang-bayangi oleh pemuda tersebut. Setelah membersihkan TKP, John Wick terlihat pergi ke sebuah bengkel dan bertanya kepada pemilik bengkel tersebut, yang dimana bengkel tersebut baru saja dikunjungi oleh pemuda yang mengambil mobilnya John Wick. Pemuda itu datang ke bengkel tersebut untuk mengganti surat-surat mobil John Wick agar mobilnya tidak berstatus bodong lagi. Ternyata pemuda tersebut bernama Losev. Ia adalah putra dari pemimpin mafia Rusia yang bernama Vigo. Dan si pemilik bengkel adalah bawahan dari Vigo itu sendiri. Di saat si pemilik bengkel sedang melihat-lihat mobil yang dibawa Losev, ternyata pemilik bengkel tersebut mengetahui bahwa mobil yang Losev bawa adalah mobil John Wick. Sontak, pemilik bengkel tersebut langsung memukul si Losev karena kesal atas tindakannya yang telah mengambil mobil John Wick. Siapakah sosok John Wick ini? Kenapa si pemilik bengkel nekat memukul putra bosnya sendiri setelah mendengar nama John Wick? Entahlah, di saat John Wick merasa informasi yang ia butuhkan sudah cukup, John Wick pun pergi dengan menggunakan mobil si pemilik bengkel. Beberapa saat John Wick pergi dari bengkel, ayahnya Losev yang bernama Vigo pun menghubungi si pemilik bengkel dan bertanya mengapa si pemilik bengkel berani memukul putranya. Dengan lantang si pemilik bengkel pun menjawab, Losev putra Vigo telah mencuri mobil John Wick dan membunuh anjingnya. Mendengar nama John Wick tersebut, Vigo seketika pucat dan panik. Selang beberapa saat, Losev datang menemui ayahnya yaitu Vigo. Di saat Losev bertanya tentang si pemilik bengkel, saat itulah Vigo memukul Losev. Vigo berkata bahwa ia tidak marah atas apa yang Losev lakukan, tetapi ia marah atas apa yang Losev perbuat kepada John Wick. Vigo lalu menjelaskan bahwa John Wick sedang bersedih atas kepergian istrinya dan Losev menambah kesedihannya dengan mencuri mobilnya dan membunuh anjing kesayangannya, yang dimana sosok John Wick yang dia maksud adalah seorang Baba Yaga atau The Boogeyman, yaitu sang pembunuh bayaran yang melegenda. Dan
tidak satupun misi John Wick yang gagal ia lakukan. Di mana dulu John Wick juga pernah bekerja dengan Viggo. Di situ Viggo memberi misi yang siapapun tidak mungkin bisa melakukannya. Namun John Wick berhasil menyelesaikannya. Yang mana atas keberhasilan John Wick tersebut membuat Viggo berada di posisi saat ini. Setelah mengetahui hal tersebut, sontak Losef pun langsung kena mental. Losef bagaikan domba yang membangunkan serigala di malam purnama. Dan Losef menyesal atas perbuatannya. Dan ia berniat ingin menyelesaikan masalah ini dengan mendatangi John Wick. Viggo membantahnya karena ia tahu bahwa John Wick lah yang akan mendatangi Losef dan akan memburunya. Dengan berat hati, Viggo menyuruh Losef untuk pergi kemana saja asalkan Losef bisa selamat dari John Wick sang Baba Yaga. Kita beralih ke John Wick, yang dimana ia terlihat sedang membongkar sesuatu. Ternyata John Wick sedang membongkar peti senjata dan peralatannya yang selama ini telah ia kubur. Di mana senjata tersebut adalah senjata yang dulu ia gunakan semasa bekerja menjadi pembunuh bayaran. Tak lama kemudian, ia mendapatkan telepon dari Viggo yang meminta maaf atas perbuatan anaknya dan menawarkan John Wick agar berdamai supaya tidak terjadi tumpah darah di antara mereka. John Wick yang sudah terlanjur marah hanya diam dan tidak mengatakan satu patah kata pun. Terlihat Viggo merasakan kekhawatiran yang sangat mendalam atas apa yang akan menimpa anaknya tersebut. Ya, John Wick is back dan akan segera memburu Losef, putra kesayangan Viggo. Viggo yang tak punya pilihan lain pun menyuruh bawahannya untuk mengirim pasukan sebanyak mungkin untuk membunuh John Wick. Di saat John Wick ingin bersiap untuk memburu Losef, ia pun mengetahui bahwa Viggo akan mengirim pasukannya untuk mencegah John Wick. Benar saja. Beberapa pasukan Viggo tanpa mendatangi rumah John Wick. John Wick yang mengetahui itu menyambut kedatangan mereka dengan membantai semua pasukan tersebut. Setelah berhasil membantai mereka semua, John Wick pun menghubungi petugas kebersihan yang bekerja untuk para kriminal. Petugas kebersihan ini dikhususkan untuk membersihkan jejak kejahatan yang dilakukan para kriminal. Keesokan harinya, Viggo nampak sedang menemui seseorang dan bermaksud menawari pekerjaan untuk seseorang tersebut. Ternyata, seseorang tersebut adalah Marcus, teman lama John Wick. Marcus nampak menerima tawaran dari Viggo yang dimana Marcus disuruh untuk membunuh John Wick dengan imbalan sebesar 2 juta dolar. Kita beralih ke John Wick yang dimana ia tanpa pergi ke sebuah tempat. Ternyata tempat tersebut adalah Hotel Continental yang dimana hotel ini hanya melayani para kriminal. Sedikit penjelasan dari saya tentang Hotel Continental ini. Hotel ini adalah hotel khusus para kriminal dan hotel ini memiliki aturan, yaitu tidak boleh terjadi pembunuhan atau kekacauan di hotel ini. Jika ada yang melanggar aturan, maka ia akan dibunuh oleh para pembunuh bayaran. Dan John Wick datang ke sini untuk bertemu dengan seseorang yang tak lain tak bukan adalah manajer di hotel tersebut yang bernama Winston. Winston ini adalah teman lama John Wick. Dan John Wick ingin menginap di hotel ini untuk beberapa hari. Dan tidak hanya itu, John Wick juga bertanya tentang keberadaan Losef karena John Wick tahu bahwa Winston memiliki banyak informan atau mata-mata di setiap sudut kota. Setelah John Wick mengetahui keberadaan Losef, John Wick pun bergegas ke sana. Dan benar saja, di situ terlihat Losef yang sedang berpesta bersama teman-temannya. Tidak hanya itu, di sana juga terlihat banyaknya pasukan Viggo yang menjaga ketat tempat tersebut agar John Wick tidak dapat masuk. Dan hal itu tidak jadi masalah bagi John Wick, karena John Wick adalah John Wick. John Wick bagaikan hantu yang datang secara tiba-tiba dan membantai satu persatu pasukan tersebut. Setelah membantai semua pasukan itu, ternyata Losef berhasil kabur. Yang dimana hal tersebut memang disengaja oleh John Wick agar Losef merasakan ketakutan yang sebenarnya. Setelah itu, John Wick kembali ke Hotel Continental dan meminta si pelayan hotel untuk memanggilkan seorang dokter yang bekerja di bawah naungan Continental untuk mengobati luka cedera John Wick. Setelah selesai mengobati lukanya, John Wick pun beristirahat. Ternyata di sana sudah ada Marcus yang siap untuk menembak John Wick. Namun, Marcus tanpa ragu melakukannya karena ia sadar bahwa orang yang ingin ia tembak adalah teman dekatnya sendiri. Di saat yang bersamaan, datanglah seorang penyusup yang mencoba membunuh John Wick dan Marcus pun meluncurkan sebuah tembakan peringatan kepada John Wick agar John Wick lebih waspada. Dan setelah John Wick berhasil mengkondisikan si penyusup, John Wick pun membayar salah satu penghuni hotel untuk mengamankannya.
Ternyata si penyusup itu bernama Parkins. Keesokan harinya, John Wick pergi ke sebuah gereja, di mana gereja tersebut adalah tempat disembunyikannya sebagian harta kekayaan Vigo. Tanpa basa-basi, John Wick pun membantai satu persatu anggota Vigo yang ada di sana dan membakar sebagian harta kekayaan Vigo. Yang dimana John Wick sengaja melakukan itu untuk memancing Vigo keluar dari persembunyiannya. Sementara di sisi lain, si Parkins yang diamankan oleh penghuni Hotel Continental tersebut berhasil comeback dan justru si penghuni hotel lah yang harus meregang nyawa. Dan ya, Parkins sudah melanggar kode etik dan peraturan di Continental. Setelah membumi hanguskan sebagian harta Vigo, Vigo pun akhirnya datang ke TKP. Di situ, John Wick terlihat bersiap untuk membantai mereka semua dan tanpa pikir panjang, John Wick pun beraksi. Sungguh nahas, kali ini aksi John Wick gagal dan akhirnya John Wick ditangkap dan ingin dieksekusi mati oleh Vigo. Sebelum itu, Vigo mengungkapkan kemuakannya terhadap John Wick yang sudah membunuh sebagian pasukannya tersebut. Dan di saat John Wick ingin dieksekusi, ternyata dari jauh Marcus menembak salah satu dari mereka. Mendapat kesempatan tersebut, John Wick pun berusaha meloloskan diri. Setelah berhasil meloloskan diri, John Wick dengan cepat menghadang Vigo. Di sana, Vigo terlihat ketakutan dan memberitahu keberadaan Losef agar ia tidak dibunuh. Setelah mendapatkan lokasi Losef berada, John Wick langsung bergegas ke sana. Di sana, terlihat sudah banyak pasukan yang menjaga Losef. Tanpa pikir panjang, John Wick pun membunuh mereka semua satu persatu bagaikan hantu yang muncul secara tiba-tiba. Dan setelah membantai mereka semua, pada akhirnya Losef pun terpojok oleh John Wick yang dimana John Wick yang emosi pun langsung menembak Losef di saat itu juga. Dan film pun tamat. Tapi bohong. Merasa misinya sudah selesai, John Wick akhirnya memutuskan pulang dari Hotel Continental. Dan sebelum pulang, John Wick terlebih dahulu pergi menemui Marcus untuk berterima kasih karena Marcus sudah menyelamatkan nyawa John Wick dari si Parkins yang mencoba membunuhnya dan Vigo yang ingin mengeksekusinya. Tanpa ia sadari, hal tersebut ternyata diketahui oleh Parkins dan Parkins langsung melaporkan pengkhianatan yang telah Marcus lakukan kepada Vigo, yang dimana kita tahu bahwa Marcus telah menerima pekerjaan dari Vigo untuk membunuh John Wick. Namun di sini Marcus mengkhianati Vigo. Vigo yang mengetahui hal tersebut langsung mendatangi rumah Marcus dan bermaksud untuk membunuh Marcus saat itu juga. Namun sebelum membunuh Marcus, Vigo terlebih dahulu menghubungi John Wick untuk mengatakan bahwa Marcus sedang bersamanya. Mendengar hal tersebut, John Wick pun memutar arah dan kembali ke rumah Marcus untuk menyelamatkan temannya tersebut. Setelah sampai di rumah Marcus, ternyata di sana Vigo sudah tidak ada dan yang tinggal hanyalah Marcus yang sudah tak bernyawa dengan tubuh yang berlumuran darah. Melihat hal tersebut, tentu John Wick sangat murka dan sudah pasti John Wick akan membalaskan dendam temannya tersebut. Sementara di sisi lain, di saat Parkins sedang berjalan menuju tempat antah berantah, di sana ternyata sudah ada beberapa pembunuh bayaran yang langsung menembak Parkins karena Parkins sudah melanggar peraturan Continental, yaitu membunuh seseorang di dalam hotel. Di saat Vigo dalam perjalanan, John Wick pun menghadang mereka. Di situ, John Wick membantai mereka semua hingga menyisakan Vigo seorang. Di sana, Vigo sudah terpojok dan meminta John Wick untuk bertarung secara jantan tanpa menggunakan senjata dan sudah pasti kemampuan John Wick jauh melebihi Vigo. Dan Vigo harus meregang nyawa di tangan John Wick sang Baba Yaga atau The Boogeyman. Dan film pun berakhir. Aduh, mau ngerokok dulu gua anjing. Boleh ya guys ya, gua ngerokok ini anjing. Rokok gua tinggal 2 batang cu. Nanti kalau ketahuan teman saya, dimintanya lagi 1 batang. Dia kan teman-teman saya itu peminta anjing. Peminta anjing. Aduh. Tapi saya juga peminta sih anjing. Sama lah guys ya. Anjing. Begini banget nasib gua anjing. Beban orang tua. Anjing sedapnya cu rokok MJ45. Rokok MJ45 ya tuh guys ya.
Belinya satu bungkus cuma 10.000. Langsung saja pergi ke kedai sipih di tempat saya. Kedai sipih memang is the best.